Australia merupakan negara persemakmuran federal yang terdiri dari 6 negara bagian dan 2 teritori. Keenam negara bagian ini meliputi New South Wales, Victoria, Queensland, Tasmania, South Australia, and Western Australia. Sedangkan 2 negara teritori meliputi Capital Territory dan Northern Territory. Setiap negara bagian dan teritori bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah dalam batas wilayahnya masing-masing. Sekolah-sekolah di Australia terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada sekolah umum, sekolah Katolik, dan sekolah mandiri. Umum adalah sekolah yang didirikan pemerintah negara bagian dan teritori masing-masing. Nah, sekolah Katolik dan sekolah mandiri itu dibentuk oleh organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Apapun jenis sekolah yang ada di Australia ini berhak untuk menerima anggaran pendidikan baik dari pemerintah persemakmuran maupun negara bagian atau teritori masing-masing. Nah, kurikulum sebagian besar sekolah disusun oleh pemerintahan, baik itu dari pemerintahan persemakmuran maupun negara bagian dan teritori. Ada pula kurikulum internasional atau International Baccalaureate atau kurikulum khusus. Nah, digunakan oleh beberapa sekolah. Nah, pendidikan sekolah formal di Australia itu terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu primary atau sekolah dasar, junior secondary atau middle school, yaitu sekolah menengah pertama, dan senior secondary atau sekolah menengah atas. Nah, untuk jenjang pendidikan sesudah SMA dan di bawah level universitas terdapat 2 jalur, yaitu pendidikan vokasi serta college. Nah, pendidikan vokasional ini berfokus pada keterampilan praktis dan pelatihan industri siap kerja. Pendidikan vokasi ini dapat ditempuh pada institusi pendidikan negeri yang pemerintah danai. Nah, sistem pendidikan Australia memiliki perbedaan dengan negara lain karena adanya Australian Qualification Framework atau AQF. AQF ini didirikan pada tahun 1995 yang isinya merupakan kebijakan nasional yang melingkupi kualifikasi dari pendidikan tinggi, pendidikan vokasional, dan pelatihan sebagai tambahan untuk sertifikat lulus sekolah yang dinamakan Senior Secondary Certificate of Education. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan IPS di negara Australia. Yang pertama ada HSEI Sekolah Dasar. HSEI sendiri merupakan nama lain dari mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang diajarkan di primary school di NSW. Pembelajaran HSEI merupakan mata pembelajaran yang mampu mengarahkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keahlian, keterampilan, nilai-nilai dan perilaku manusia, dan juga lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Pada tingkatan dasar silabus sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perubahan dan kesinambungan, yang kedua ada budaya atau kultur, yang ketiga ada lingkungan, yang keempat ada struktur dan sistem sosial. Yang B ada HSEI High School. Pendidikan high school di Australia dimulai dari kelas 7 atau di Indonesia dimulai dari bangku SMP. High school ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada school certificate dari kelas 7 sampai kelas 10 dan juga high school certificate dari kelas 11 sampai 12. Pelajarannya yang diajarkan di school certificate adalah bahasa Inggris, matematika, human society, language, dan teknologi. Pendidikan HSIS terbagi menjadi beberapa bidang studi, di antaranya yang pertama ada Aboriginal Studies, yang kedua ada Commerce, yang ketiga ada Geografi, yang keempat ada History, dan yang kelima ada Work Education. Yang diharapkan dari pembelajaran HSEI yaitu mendapatkan banyak pemahaman mengenai perubahan dan kesinambungan, budaya, lingkungan,
struktur, dan sistem sosial yang bersentuhan ke dalam kehidupan keseharian. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mendapatkan banyak pemahaman mengenai perubahan dan kesinambungan lingkungan, budaya, struktur, dan sistem sosial yang bersentuhan ke dalam kehidupan keseharian mereka. Pengetahuan dasar yang memberikan fondasi untuk belajar sejarah Australia dan dunia, geografi dan hukum, antropologi dan studi lingkungan, ekonomi, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Adapun cakupan pembelajaran IPS di negara Australia. IPS di Australia mencakup masyarakat dan lingkungannya, mengacu pada disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, arkeologi, ilmu politik, studi lingkungan, studi aborigin, studi agama, dan sosiologi. Belajar tentang mereka sendiri, masyarakat, dan lingkungan akan mendorong siswa untuk menerima dan keragaman budaya, nilai, dan menghargai dan merawat lingkungannya. Ini akan mendorong siswa untuk mengembangkan dan merefleksikan konsep bersama sejarah. Itu juga akan mendorong minat dan pemahaman masa lalu. Melalui pengalaman belajar, siswa akan memperoleh pengetahuan tentang kewarganegaraan termasuk perkembangan demokrasi dan terkait setempat, negara dan struktur pemerintah, federal, dan proses. Selanjutnya ada konten pembelajaran IPS di negara Australia. Konten dalam masyarakat, manusia, dan lingkungannya diselenggarakan dalam 4 untayan. Yang pertama ada perubahan dan kontinuitas, yang kedua budaya, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat sistem sosial dan struktur.